Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Abian Wardana. Dan pada kesempatan kali ini aku akan sharing teman-teman. Jadi kemarin kita udah diskusi beberapa topik. Salah satunya adalah yang terbaru itu mengenai cara mencapai versi terbaik dari diri sendiri. Itu udah pembahasan kemarin. Saat ini teman-teman, aku akan ada satu topik pembahasan, yaitu adalah mengenai barang yang kita pakai sehari-hari. Itu kalau kita beli barang mahal, apakah itu termasuk pemborosan atau justru akan jadi investasi? Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Abian Wardana. Jadi di channel ini aku akan ada beberapa pembahasan mungkin terkait kegiatan produktif, kegiatan sehari-hari. Dan kebetulan teman-teman, tahun ini aku baru aja lulus SMA. Mungkin sebelumnya aku lebih membahas mengenai kegiatanku selama menjadi siswa SMA. Tapi saat ini mungkin aku udah ada selingan, yaitu ada topik-topik mengenai dunia produktif, mengenai pembelajaran, dan juga mungkin ada beberapa hal yang aku sampaikan mengenai kegiatanku sehari-hari dan juga berbagi pengalaman. Jadi teman-teman, sesuai yang sudah aku sampaikan tadi, aku kali ini akan membahas mengenai kalau misal aku beli barang mahal, apakah itu termasuk pemborosan atau investasi. Jadi teman-teman, ada istilah besar pasak daripada tiang. Nah, itu adalah salah satu kalimat yang bisa menggambarkan teman-teman yang mungkin, mohon maaf, membeli barang untuk bergaya ataupun kegiatan konsumtif tanpa digunakan dengan baik atau dengan bijaksana. Contohnya, teman-teman gajinya misal katakanlah 2 juta rupiah, tapi maksa beli HP dengan harga 20 juta rupiah. Padahal teman-teman nggak ada side hustle ataupun penghasilan di luar tersebut. Yang mana teman-teman beli secara kredit dan juga mengorbankan gajinya teman-teman setiap bulan. Dan itu menurutku merupakan salah satu hal yang nekat gitu. Karena teman-teman, walaupun aku masih bisa dibilang usianya 18 tahun, tapi aku udah sedikit lah belajar mengenai manajemen keuangan dan juga ilmu-ilmu tentang melek keuangan. Aku udah ada membaca beberapa buku sebenarnya teman-teman, Psychology of Money dan juga Rich Dad Poor Dad. Ya mana teman-teman, dari kedua buku tersebut aku bisa tarik kesimpulan bahwasanya setiap orang harus punya skill manajemen keuangan yang baik. Jadi teman-teman, ketika teman-teman udah ada pemasukan tetap nih, misal teman-teman pelajar tapi udah ada gaji, udah ada side job gitu. Misal kalau anak-anak sekarang itu menjadi seorang barista, katakanlah, itu kan ada gajinya tuh. Nah, biasanya teman-teman, dulu pun aku kalau ada penghasilan, misal dari kegiatan lomba ataupun dari kegiatan di luar sekolah, ada pemasukan nih, langsung habiskan dengan mungkin beli baju baru atau beli katakanlah HP baru, nah gitu. Dengan tujuan aku beli HP itu untuk main game agar lebih lancar. Nah, teman-teman, ternyata setelah aku belajar dan juga setelah aku beli barang yang aku mau tersebut, itu ada sedikit rasa menyesal. Bukan sedikit sih ya, tapi pasti ada rasa penyesalan. Sebelumnya aku ada uang nih yang bisa sebenarnya aku manfaatin dengan lebih baik. Tiba-tiba aku beli baju baru dan itu sebenarnya nggak ada kepentingan apapun. Ya udah, aku beli baju baru aja gitu. Dan ternyata aku ada rasa menyesal kenapa aku udah menghabiskan uangku tuh. Padahal itu adalah salah satu bisa dibilang rasa syukurku karena udah ada pemasukan tambahan dari luar di usiaku yang masih pelajar. Nah, teman-teman, kebetulan kemarin ada yang tanya temanku, kenapa sih HP itu harus bagus-bagus? Kan fungsinya sama. Itu adalah untuk kita komunikasi, untuk belajar dan juga sama-sama HP gitu. Nggak ada minusnya, nggak ada bedanya gitu. Nah, di situ teman-teman, ternyata aku bisa simpulkan bahwasanya setiap orang itu ada perbedaan kepentingan. Contohnya, aku pribadi teman-teman, kebetulan aku ada HP ini. Biasa aku buat bikin video di TikTok, Instagram, sama juga untuk video YouTube seperti ini. Karena teman-teman, aku sadar bahwasanya aku ada kebutuhan buat upload konten. Kebutuhan untuk membalas klien-klien dan juga mungkin beberapa jasa endorsement ataupun dan lain sebagainya. Yang mana itu kan membutuhkan HP dengan kualitas yang bisa dibilang baik. Katakanlah kameranya harus bagus gitu. Kan nggak mungkin konten kreator yang sebenarnya udah ada peluang buat memperbagus kualitas video, udah ada peluang, tapi alasannya adalah ngapain sih HP bagus-bagus? Kan sama aja, bisa sama-sama bisa pakai kamera, sama-sama bisa bikin konten. Ternyata itu beda bos. Jadi teman-teman, katakanlah yang ngatain aku tadi tentang HP itu sama aja, itu adalah teman-teman yang emang gunain HP seperlunya. Dalam artian ya udah buat chatting orang rumah, buat chatting sama teman-teman, dan juga mungkin sedikit main game dan main media sosial. Dah, beda nih kasusnya dengan teman-teman yang mungkin emang pengen berkarir di dunia digital. Katakanlah teman-teman desainer grafis dan juga editor video yang memang membutuhkan komputer atau laptop yang memadai, monitor yang memadai. Kan beda ya.
monitor harga 1 jutaan dengan monitor dengan harga 10 jutaan. Apakah bisa dikatakan orang yang beli monitor dengan harga 10 juta tersebut bisa dibilang orang yang boros, orang yang konsumtif? Nggak juga, tergantung kebutuhannya apa teman-teman. Karena mungkin kita beli monitor seharga 1 juta nih, biasa dipakai untuk kepentingan hanya ngetik, bikin laporan, bikin Excel. Nah, kalau monitor 1 juta ini dipakai teman-teman yang udah editor video profesional, kan akan beda fungsi ya. Yang harusnya cuma menampilkan data-data dan juga angka-angka, dipindah tugas untuk editor video yang udah profesional. Jadi, di situ ketika aku ditanya sama temanku tersebut, aku bisa tarik kesimpulan bahwa tuh ada kesenjangan sosial teman-teman. Dalam artian bukan miskin dan juga kaya ya, tapi lebih ke kebutuhanku dan juga kebutuhannya si dia itu berbeda. Dan di situ aku dikatain bahwa katanya aku boros gitu, boros pakai HP mahal-mahal ngapain. Sebenarnya nggak terlalu mahal sih ya, karena menurutku ini tuh harga dan juga kualitasnya itu worth it. Jadi nggak ada kata mahal ataupun nggak ada kata konsumtif, karena teman-teman sebenarnya ya bisa dikatakan barang apapun, semahal apapun, selama itu bisa menunjang pekerjaan kita ataupun kegiatan kita sehari-hari, dan diharapkan dengan adanya barang tersebut teman-teman akan menambah nilai produktif dan juga bisa menambah kinerjanya teman-teman. Itu menurutku bukan barang yang konsumtif. Saya tekankan sekali lagi, kalau ada orang tanya, kenapa sih beli HP mahal-mahal, kenapa beli laptop mahal-mahal, kan fungsinya sama aja. Beda bro, beda. Ini aku bikin videonya sebenarnya cuman aku sharing karena mungkin ada beberapa salah tangkap ataupun beberapa perspektif yang mungkin bisa diterima sama aku pribadi, tapi ada juga teman-teman yang sebenarnya nggak terima gitu dikatain kayak gitu. Karena takutnya ketika teman-teman sering pelaku nih ngatain orang yang lain, ngapain sih beli HP mahal-mahal, ngapain sih beli bla 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 bla. Tolong diketahui teman-teman, kebutuhannya seseorang itu beda-beda. Jadi kenapa bisa dibilang sebenarnya beli barang mahal ataupun barang murah itu boros atau enggak, apakah orang tersebut orangnya itu konsumtif dan lain sebagainya, tergantung kebutuhanmu apa. Kamu butuh spek yang bagaimana bagus. Dan sebenarnya mahal atau murah itu kan subjektif ya. Mungkin bagi aku HP kayak gini itu mahal karena aku nggak bisa beli banyak gitu. Dalam artian aku sekali gajian atau sekali dapat uang langsung habis, nggak ada backup lain. Tapi menurutku ketika aku beli barang tersebut bisa menghasilkan lebih. Nah, itu menurutku adalah salah satu barang yang worth it. Kecuali teman-teman hanya dipakai untuk bergaya, dalam artian nggak punya penghasilan tetap, nggak punya uang yang bisa menjamin teman-teman untuk hidup. Misal beli makan aja nggak bisa, apalagi dipaksa buat cicil laptop baru atau motor baru gitu. Nah, itu baru hal yang berbeda ketika teman-teman beli barang tersebut hanya untuk pamer atau hanya untuk flexing ke teman-teman. Nah, biasanya kan gitu. Biasanya beli iPhone tuh buat flexing, buat di foto upload Instagram. Beda halnya ketika teman-teman pengen jadi seorang konten kreator katakanlah. Kan iPhone itu jadi salah satu penunjang ya. Bisa dibilang salah satu hal yang dapat memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas video yang dihasilkan. Contohnya seperti itu. Jadi di sini aku nggak bermaksud menyindir teman-teman yang mungkin mohon maaf sering ngatain temennya kayak yang aku omongin tadi, ataupun teman-teman yang baru ngumpulin uang nih buat beli barang-barang bagus tapi sering dikatain temennya karena ataupun sering dapat perkataan dari mungkin mohon maaf orang tuanya ataupun orang-orang di sekitar, yang mana teman-teman jadi kepikiran gitu, kira-kira aku akan beli barang ini atau enggak ya, kira-kira barang ini akan cukup atau berguna buat aku apa enggak ya. Itu mungkin ketika teman-teman melihat video ini sedikit bisa dicerahkan, karena itu tergantung bagaimana kepribadiannya teman-teman dan juga untuk apa barang tersebut digunakan. Jadi selama barang tersebut bisa menunjang kebutuhannya teman-teman, silahkan dimaksimalkan, silahkan menghabiskan uang dengan sesuatu yang bermanfaat. Contoh, beli buku, itu menurutku salah satu yang bermanfaat. Karena harga buku mahal, teman-teman bisa pinjam. Dulu pun teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, aku bikin konten tuh nggak pakai HP yang aku bikin sendiri. Jadi pinjam iPhone teman, ataupun kalau belum punya uang ya udah sewa dulu nggak apa-apa. Jadi semua itu ada prosesnya teman-teman. Nggak bisa ketika oke nih aku mau jadi konten kreator, aku mau jadi editor profesional, aku langsung harus beli HP bagus. Nah, uangnya ada nggak apa-apa, tapi kan yang salah kan ketika teman-teman udah ada batasan dan juga standar seperti itu, takutnya kalau barangnya belum ada nih, kalian nggak akan mulai-mulai gitu. Aku dulu banyak sih dapat kataan-kataan kayak gitu, kan enak ya, kamu ada barang-barang nih, bisa dimanfaatkan, laku. Nah, itu malah takutnya adalah jadi adu nasib, banding-bandingan. Jadi kayak gitu nggak akan bisa mulai ya teman-teman. Mungkin
Sekian aja video sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa ngambil manfaat apa yang aku sampaikan. Aku jujur di awal bikin video ini bukan bermaksud buat menjelekkan salah satu pihak atau menyindir teman-teman yang masih ngelakuin hal demikian. Tapi aku tujuannya bikin video ini adalah membuka perspektif baru mungkin ke teman-teman, ataupun agar dapat insight mengenai kenapa sih sebenarnya orang-orang itu beli barang-barang yang mungkin kita kira mahal dan juga fungsinya sama, tapi kenapa mereka itu bikin atau beli HP tersebut gitu. Jadi itu tergantung bagaimana sudut pandangnya teman-teman dalam memandang sesuatu hal yang baru, dan tergantung bagaimana teman-teman menyikapi apa yang dilakukan orang lain. Yang penting teman-teman adalah berpositif thinking atau berpikiran positif selalu. Silahkan berjuang demi apa yang teman-teman impikan selama ini. Jangan cuma diem, karena hakikatnya seseorang dalam hidup kan ada tujuannya ya. Kalau ada tujuannya ya terserah mau ngapain itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat malam. Teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dulu. Silahkan klik like video ini. Silahkan tinggalkan komentar positif, kritik, dan juga saran yang membangun. Kiranya aku bisa bikin video yang bermanfaat buat teman-teman, dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Selamat malam, saya Apien Putra Wardana, selamat malam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye semuanya.